Please subscribe channel Dimarta sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan mengulas cara bagaimana menjinakkan burung cucak hijau yang giras dan ngeruji dan akhirnya bonyok kayak gini tuh ya. Nah, jadi awal beli burung ini, saya belinya burung ini bahan omyokan yang posisinya waktu itu ekornya bondol, sayapnya juga separuh bondol, biasalah demek gitulah, kira-kira bulunya juga berantakan sekali. Namun waktu itu dia nggak bonyok kayak gini, mukanya mulus. Nah, burungnya lumayan giras waktu itu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu ya biasa aja kayak ngerawat cucak hijau gitu ya, dikasih pisang, digantung. Nah, tapi begitu kita ambil kandangnya, turunin ke bawah, itu gelabagan minta ampun. Nah, kebetulan waktu itu saya belum punya kandang ini. Jadi waktu itu saya taruhnya di kandang lovebird. Nah, mungkin karena gimana nggak tahu ya, akhirnya bonyok. Tiap saya turunin mau ganti pakan, mau ganti air, mau ngasih pisang, itu bonyok gitu. Nah, terus ketika itu saya berpikir agar cucak hijau ini mulus dulu gitu ya, biar ekornya tumbuh dulu, terus sayapnya juga tumbuh, baru waktu itu mau dijinakin, tapi keburu bonyok gitu, keburu bonyok. Nah, namun demikian, alhamdulillah ini setelah saya lakukan terapi selama satu minggu, nah cucak hijaunya sudah mulai mau anteng kalau ngelihat jangkrik tuh ya kan. Jadi dia udah nggak gelabakan lagi sekarang ya. Bahkan sekarang dikasih jangkrik ke kandang pun dia mau nyamber tuh, alhamdulillah. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini dia. Jadi akhirnya saya waktu itu nyari tahu ke teman yang biasa lomba cucak hijau, karena saya kebetulan kurang suka ke gantangan gitu ya. Jadi saya tanya gimana cara ngejinakinnya. Nah, jadi katanya caranya yaitu di terapi lapar gitu, di terapi lapar. Nah, gimana prakteknya? Nah, walaupun udah banyak sebetulnya yang mengulas terapi lapar ini, terapi lapar biar jinak. Nah, banyak yang ngulas, udah banyak sekali bahkan. Namun bagaimana prakteknya? Nah, ini yang saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Nah, kenapa saya baru buat videonya sekarang? Karena ini udah berhasil gitu. Jadi kalau belum berhasil, saya belum berani buat videonya. Oke, jadi cara yang pertama yaitu awalnya kan nih burung digantung ya, digantung di atas gitu. Jadi dulu kalau ditaruh bawah gini udah pasti bonyok dia. Jadi awalnya kan digantung. Oke, langsung kita praktekkan gimana dari awal ya. Kita gantung dulu burungnya. Oke. Nah, ini burungnya udah saya gantung, sorry ini. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, jadi awalnya begini dulu. Nah, terus digantungnya jangan terlalu tinggi teman-teman, sekira-kira sekepala ya. Nah, ini sekepala saya ini posisinya rendah. Jadi kalau saya lewat situ kepala saya mentok ya, jadi segitu tingginya. Terus jadi awalnya si pisang kita ambil pisang pagi hari tentunya, sore ya, sore kita ambil pisangnya. Terus pagi-pagi, nah nggak jadi kan cuma ada air minum di sana. Nah, terus kita jangkrik kita buat kayak gini. Nah, ini jangkrik nih kita pakai lidi. Nah, lidinya agak panjang pertama-tama. Nah, jadi awalnya begini dulu. Jadi lidinya ini kita masukin ke dalam waktu itu kayak gini. Nah, dia langsung nyamber. Kayak gitu. Begitu aja dulu selama kurang lebih 3 hari atau 2 hari lah, tergantung perkembangan ya. Nah, terus lama-lama kita awalnya kan pegang lidi di sini nih, di ujung. Nah, lama-lama kita begini pegang lidinya nih di tengah-tengah gitu. Dia mau nggak ngambil gitu ya. Sampai akhirnya nanti jangkrik itu kita pegang langsung di sini nih, langsung kita pegang di sini, dia nyamber. Nah, itu
perkiraan aja. Kalau dia mulai berani, ya kita mulai deketin sampai dia mau ngambil dari tangan. Nah, selama proses ini, kebetulan kemarin saya libur ya. Libur, jadi ini pisang itu sama sekali nggak saya kasih. Jadi sama sekali nggak saya kasih pisang burungnya, hanya jangkrik aja. Jadi pagi, siang, sore nggak ada pisang selama 1 minggu kemarin ya. Jadi jangkrik aja terus. Seberapa banyak ngasih jangkriknya? Sekenyangnya dia. Sekenyangnya sampai dia puas lah gitu ya. Gitu. Terus, nah akhirnya saya coba. Nah sampai waktu itu sampai kayak dia mau berani kayak gini nih. Di tangan dia mau nyamperin. Sampai kita kasih apa namanya, simulasi dengan suara apa terserah, mau boleh ya. Jadi akhirnya ketika dengar suara dia mau nyamber, nah kayak gitu. Nah kalau udah dia mau begitu, nah tetap ini waktu itu kurang lebih 5 hari dia udah mau. Ya udah mau mulai berani. Selama 5 hari itu akhirnya saya turunin kandangnya. Kandangnya saya turunin, terus ya tetap kayak tadi ya. Jadi nggak sama sekali nggak saya kasih pisang kalau saya. Nah kalau mungkin terlalu ekstrim ya cara saya ini, nah kalian teman-teman bisa dikasih pisang juga boleh. Mungkin 1/4 pisang gitu ya. Setelah kita terapi kasih jangkrik, setelah jangkriknya udah selesai kita mau kerja misalkan, karena kita ada di rumahnya mungkin pagi dan sore saja. Jadi setelah pagi-pagi kita kasih jangkrik, kita kasih pisang aja 1/4 misalkan, sedikit aja jangan banyak-banyak. Hanya biar dia siang itu makan pisang sedikit. Nah terus kira-kira menjelang sore udah habis pisangnya. Jadi sore kita kasih jangkrik lagi kayak tadi. Kayak gitu. Terus aja begitu kita konsisten. Udah batuk. Selama seminggu ya, kalau saya ini seminggu ini. Selama seminggu, nah baru kita bisa waktu itu saya turunin. Oke, waktu itu ketika diturunin gini dia masih agak gelabak, namun begitu lihat jangkrik dia langsung mau nyamber gitu. Jadi, nah kita apa namanya mainin dulu si cokijonya. Nah dia kan ngeliatin tuh ngeliatin. Nah kita gini-gini nih. Jadi biar dia apa namanya ya. Nah berani gitu, dia mulai berani itu. Jadi dia ngikutin jangkrik gitu. Itu mulai ngikutin jangkrik. Nah kalau udah mau begini kita coba tangan kita masukin perlahan-lahan. Nah dia mau kayak gitu. Nah udah selanjutnya kita gini aja, taruh di bawah sampai kita kasih jangkrik, masukin ke tangan ke dalam kandangnya. Gitu. Alhamdulillah dia udah nggak ngeruji ya, lukanya sudah mulai menghitam. Alhamdulillah lukanya udah mulai menghitam. Dan nah baru setelah ini kita kasih jangkrik. Jadi ini sekarang hari Minggu, saya mulai lakukan terapi waktu itu Sabtu yang lalu ya. Jadi 8 hari dengan hari ini. Dan ini tadi barusan burungnya saya jemur. Dan dijemur di lapangan, di teras rumah, ditaruh di bawah. Dan saya kasih jangkrik pakai tangan, dia masih mau. Gitu, mudah-mudahan selanjutnya ya tinggal konsistensi kita aja. Karena kalau misalkan kita gantung aja gitu ya, setelah walaupun udah jadi begini, lama kita kasih makan, air minum, nggak pernah taruh di bawah, biasanya dia gesit lagi. Biasanya ya. Ya, jadi kita harus konsisten. Setiap kita ngasih jangkrik harus di bawah posisi burungnya. Gitu. Nah, ini udah lumayan nih, alhamdulillah nih. Ya, bisa dikatakan berhasil lah walaupun dia masih belum jinak banget ya, loncat-loncat. Nah, tapi intinya kalau dia ngelihat jangkrik tuh, dia mulai ya mau ya. Oh ya, terus untuk segera informasi, burung cokijo saya ini sudah saya latih makan pur agar tidak merepotkan saya, karena kadang saya kerja 3 hari gitu ya, baru pulang 2 hari baru ada di rumah gitu. Jadi selama 2 hari itu saya kasih pur, biasanya begitu. Nah untuk cara ngelatih makan purnya ini sangat mudah ya. Waktu itu saya cuma kurang lebih 2 atau 3 hari dia udah mau makan pur. Nah mungkin nanti untuk videonya ada di deskripsi, ada di apa namanya video saya sebelumnya.
Silahkan dicek aja video-video saya tentang burung ini, ada ngepurin hijau mini waktu itu ya, sama ya. Jadi hijau mini, hijau gede sama cara ngepurinnya. Oke, ya alhamdulillah ini sudah mulai nggak gelabakan intinya ya. Jadi kalaupun kita obatin lukanya, tapi burungnya nggak jinak, itu sama aja bohong ya. Jadi dia akan gelabakan terus, walaupun kita obatin, dipegang, apalagi nambah stres. Terus ya akhirnya dia gelabakan lagi, bonyok lagi, nggak sembuh-sembuh. Jadi solusinya adalah untuk mengatasi bonyok ini ya kita jinakin burungnya. Begitu ya cara yang saya lakukan. Jadi saya ulangi dari awal ya. Caranya yang pertama, kita nggak kasih makan jangkrik, nggak kita kasih makan pisang, dan nggak kita kasih makan pur ya. Jadi air minum saja yang ada di kandang. Jadi pagi kita kasih jangkrik sampai dia kenyang, siang juga sama kita kasih jangkrik sampai dia kenyang, sore kita kasih jangkrik sampai dia kenyang. Udah begitu aja selama 1 minggu. Nah prosesnya itu pertama, karena dia kalau diturunin dari awal langsung gelabakan, pasti jangan kan diturunin, pegang kandangnya aja gelabakan. Gitu ya. Maaf. Aduh. Gitu. Jadi awalnya di atas dulu kita pakai lidi, jangkriknya dirojok, di sate gitu ya, ditusuk. Terus kita ya sodorkan ke jok hijau. Terus tangan kitanya mulai ya megangnya mulai dekat gitu ya, sampai dia mau makan dari tangan kita langsung. Setelah itu ya beberapa lama sampai dia mulai ketika ngelihat jangkrik langsung nyambar gitu ya, baru kita mulai turunin. Nah waktu itu dia masih gelabakan walaupun udah diturunin. Tapi begitu kita kasih jangkrik dari luar dan kita mainin, itu dia mau nyambar, baru kita mulai pelan-pelan masukin tangan ke dalam kandang. Baru setelah itu kita kasih buah lagi. Kalau emang dia nggak kita purin ya kita kasih buah lagi kayak biasa. Nah tapi kita harus konsisten, setiap kita ngasih jangkrik harus ditaruh di bawah kandangnya dan kita kasih jangkrik dengan cara dimasukin ke kandang agar tetap menjaga burungnya ini tetap jinak gitu. Terus bagi yang tidak ada di rumah, nggak standby di rumah, setelah pagi kita terapi dengan jangkrik tadi sampai dia kenyang, terus kita kasih pisang saja, 1/4 pisang mungkin, atau ya tergantung ukuran pisangnya ya, kira-kira aja lah. Kira-kira kita kan pulang nyampe rumah jam 5 sore misalkan, jadi kita kira-kira sampai si buah ini habis sampai jam 2 gitu, sampai jam 2 habis atau sampai zuhur habis gitu ya. Jadi dia dari zuhur sampai sore itu menunggu kita mengasih dia jangkrik. Udah begitu aja. Nah terus kasihnya sampai dia kenyang, kasih jangkriknya. Gitu aja cara yang saya lakukan. Dan alhamdulillah ini sudah nggak ngeruji. Nah lukanya juga kita bisa lihat ini sudah mulai menghitam, udah nggak berdarah-darah ya, walaupun taruh di bawah. Nah ini masih kaget tuh. Nah tapi lama-lama dia anteng tuh walaupun kita giniin, ya kan? Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemula, sama saya juga pemula tentunya dalam perkicauan ini. Jadi ya kita sama-sama belajar, dan saya hanya berbagi informasi yang saya pernah praktekkan gitu ya. Dan ini alhamdulillah berhasil. Ini saya pikir awalnya nggak berhasil ya, karena tiap dipegang kandang gelabakan lagi. Baik, demikian. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like dan di share jika video ini bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.